menceramah menyampaikan itu sistematis, ya, sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, karena ini sebagai muzakarah untuk menambah wawasan kita terutama masalah Al-Quran ini, silakan. Para ustadz yang saya hormati, ya, saya ingin memperkenalkan diri, mungkin kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Khairul Nas Jamal, tinggal di Umbansari Atas di Mumbai, tidak jauh dari Ustaz Halimar. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sefakultas dengan Ustaz Abdul Somad dulu. Tapi nasib berbeda Pak ya. Ustaz Abdul Somad melanglang buana di negara. Kalau saya dari kelurahan ke kelurahan kayak bapak-bapak semua. Apa Pak Ustaz? Online. Jadi judul kita yang akan kita bahas nanti adalah tentang fadilah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Tentu kita gali nilai-nilainya dari Al-Quranul Karim sendiri maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ilustrasi seperti ini bapak-bapak yang saya hormati. Setiap yang disentuh oleh Al-Quran itu pasti mulia. Setiap yang ada Al-Quran berkaitan dengan dia, sesuatu itu pasti mulia. Itu dijamin. Kita tahu kita punya mushaf ya. Mushaf itu kan dari kertas. Kalau dia tidak ada Al-Quran di situ, paling-paling kita pegang dengan tangan kiri, tidak ada masalah. Nampak nanti kertas ada sobek-sobek, kita ambil, kita pungut-pungut, kita campakkan ke tong sampah, selesai masalah. Tapi kalau ada Al-Quran di dalamnya, tertulis satu ayat di situ, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak akan berani menyepak kertas itu. Pasti kita ambil, kita tempatkan di tempat yang baik. Kalau dia mushaf, ya ada sekian ratus halaman itu, kita tidak berani memegangnya dengan tangan kiri. Kita hormati dia yang kertas tadi itu dengan tangan kanan. Kalau kita bawa dia, kita sedekapkan dia di dada. Kalau kita ingin membaca, kita dianjurkan untuk berwudu. Begitulah kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran Al-Karim. Maka kota Mekah tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada Al-Quran. Ya. Malaikat Jibril tidak akan begitu besar kalau tidak ada Al-Quran. Bulan Ramadan pun kata sebagian ulama tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada Al-Quran. Makanya nama Syahrul Ramadan itu Allah sebutkan secara khusus dari 12 bulan itu di dalam surah Al-Baqarah 185 itu dikaitkan dengan apa? Unzila fihi Al-Quran. Jadi luar biasanya Al-Quran ini bapak-bapak yang saya hormati, sampai-sampai disebutkan segala sesuatu yang disentuh oleh Al-Quran pasti akan mulia. Ya contohnya Allah muliakan kita bapak dan saudara sekalian ya, kita dituakan mungkin di tempat kita, ada yang disuruh menjadi imam, ada yang diminta tausiahnya, tiada lain karena kita memiliki Al-Quran. Banyak mungkin profesor Pak, profesor agraria, profesor hukum, tapi tidak disuruh ke depan Pak. Kenapa? Gara-gara mereka tak tahu Al-Quran. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Maka dari sini kita ajak para jamaah kita untuk setidak-tidaknya gemar membaca Al-Quran ya. Karena kalau mereka dibiasakan membaca Al-Quran, terangkat derajatnya, tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Perintah membaca Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya kalimat utslu. Utslu ini membaca, tapi lebih khusus daripada iqra. Surah Al-Ankabut 45 ya. Terima kasih Pak. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Lebih khusus dia ya. Makanya kita mengenal dari kata utslu ini musabaqah tilawah, bukan musabaqah qiraah. Apa bedanya antara qiraah dengan tilawah ini? Kalau qiraah ini sifatnya umum. Hadis kalau kita baca ya qiraatul hadis. Quran kita baca qiraatul Quran. Kitab kita baca qiraatul kutub. Tapi kalau untuk utslu ini hanya dikhususkan kepada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka dia disebut dengan tilawatil Quran, ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, kata Allah, ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada engkau minal kitab, daripada Al-Quran. Jadi ini perintah. Kalau perintah dalam kamusnya usul fikih itu al-amr namanya, yaitu talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah dari atas kepada yang di bawah untuk dikerjakan, dan perintah itu menjadi sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan. Seorang muslim wajib membaca Al-Quran. Tidak bisa dikatakan sunnah, wajib. Karena kalau ingin menjadikan Quran sebagai hidayah dalam hidupnya, petunjuk yang menyampaikannya kepada tujuan hidup, dia mesti membaca Al-Quran. Itu dari Al-Quran. Kalau dari hadis Nabi SAW, terhitung berapa banyak hadis Nabi yang memberikan motivasi kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Seafdal-afdal, sebaik-baik, seutama-utama, ya, ibadati ummati, ibadahnya umatku, amal soleh dari umatku, kata Rasulullah, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Maka hadis ini menjadi pendorong bagi kita, ya, untuk berpacu di dalam bulan suci Ramadan ini, mengajak keluarga, mengajak jamaah untuk membaca Al-Quran. Kemudian kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi indahnya Ramadan 30 hari berbanding dengan 30 juz Al-Quran, sehingga muncullah istilah one day one juz. Kalau kita konsisten dengan one day one juz itu, hari yang ke-29 kita sampai di juz yang ke-29, hari yang ke-30 kita selesai satu Al-Quran Al-Karim, sehingga kita pun bisa melaksanakan khatam Al-Quran. Di mana fadilah khatam Al-Quran, bapak-bapak sekalian? Hadis dari Imam Ibnu Asakir disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang khatam Al-Quran, maka datang waktu itu 60.000 orang malaikat untuk berkeliling mendoakan dia. Setiap doa yang dia mintakan kepada Allah akan diaminkan oleh malaikat tadi. Di sini kemudian, maka khatam Quran itu menjadi kebahagiaan para sahabat. Khatam Quran menjadi kebahagiaan para tabi'in. Khatam Quran menjadi kebahagiaan daripada para ulama, karena mereka begitu mengharap bagaimana malaikat mengijabah doa mereka. Maka di dalam setiap mushaf itu kita akan melihat di ujung daripada mushaf itu pasti ada doa khatam Quran, ya, doa khatam Quran. Kalau versi Indonesianya itu setiap huruf diperinci, jadikan alif sebagai ini, jadikan ba sebagai ini, jadikan ta yang kami baca sebagai ini, sampai kepada huruf ya. Begitu indahnya doa khatam Quran itu, dan yang mengaminkan para malaikat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang bisa kita jadikan dalil untuk mengajak para jamaah kita membaca Al-Quran adalah Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu suatu ketika akan menjadi syafi'an. Ma'ana syafi', ya, dalam kitab Fadailul Quran disebutkan syafi'an itu adalah talibal maghfirah li ashabi. Syafi'an itu berarti Quran nanti suatu ketika akan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Ya Allah, ampunkan dosa si anu ini, dia rajin baca Quran, dia tak tidur malam, dia buka matanya untuk membacaku. Jadi itu syafaat yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ashabihi itu? Syafi'an li ashabi al-qari'ina lahu, orang yang membacanya, berulang-ulang membacanya, tak pernah putus membacanya. Kemudian al-amilina bi ahkamihi, tidak hanya sekedar membaca, ya, tapi kalau lebih dahsyat lagi al-amilina bihi, dia mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu, ya, di dalam hidupnya. Kemudian wal mutamassikina bi amrihi wa nahyihi, kemudian dia berpegang untuk melaksanakan seluruh perintah Al-Quran, kemudian menghindarkan seluruh larangan-larangan. Maka hadis ini menunjukkan fadlu tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan mendatangkan berbagai macam keuntungan, ya. Kalau untuk akhirat dia menjadikan
menjadikan syafaat untuk kita semua. Kalau untuk dunia, macam-macam Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana indahnya orang membaca Al-Quran, bisa menghilangkan stres, bisa mendatangkan sakinah dan lain sebagainya. Rawahunya siapa Pak? Rawahu Muslim, ya, Rawahu Muslim. Kemudian An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini motivasi bagi orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, bagaimana besar pahalanya, apalagi pahala yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan, karena semuanya dilipat gandakan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf ya dari kitabullah, dari Al-Qur'anul Karim, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf kita dapat 10 pahala. Tidak disebutkan di sini di dalam Ramadan atau tidak, tapi yang jelas di dalam Ramadan segala sesuatu itu Allah lipat gandakan. Allah perbanyak. Kalau yang wajib menjadi 70 kali lipat wajibnya, kalau yang sunnah dia menjadi seolah-olah ibadah wajib. Berarti orang yang membaca Al-Quran, Allahu a'lam, tidak tahu kita pahalanya, berjuta-juta pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita khatam Quran, maka dapat kita bayangkan huruf Al-Quran itu kurang lebih 1.025.000 atau 1.027.000, ya. Itu jumlah huruf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berarti kalau kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, berarti setiap orang yang khatam Quran dia akan berpahala 10.027.000. Segitu jumlahnya Ustaz. Iya, kalau tidak percaya saya pun mendapat informasi dari beberapa sumber, ya, bagaimana dihitung jumlah Al-Fatihah sekian hurufnya, Al-Baqarah sekian hurufnya, sampai dengan surah An-Nas ketika ditotalkan jumlahnya kurang lebih 1.027.000 sekian. Berarti orang yang khatam Quran itu luar biasa pahalanya. Sempat dia 2 kali kali 2, sempat kalau 3 kali kali 3. Itu pahala yang ditawarkan oleh Al-Quran. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kata Rasulullah, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dia dapatkan dari satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqul, aku tidak berkata kata Nabi, alif lam mim satu huruf, tidak. Sudah dapat 10 pahala. Tidak ada kitab yang menawarkan pahala seperti ini kecuali hadis Nabi. Tidak ada yang menyebutkan baca hadis kita berpahala, tidak ada hadisnya, Pak. Bacaan hadisku kalian berpahala kata Rasulullah. Baca kitab Ihya Ulumuddin tidak ada. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, ini hadis sahih yang menyebutkan setiap yang membaca Al-Quran pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala per huruf. Maka ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk meyakinkan masyarakat kita agar mereka betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan utama. Pada saat ini bacaan utama kita itu WA, ya kan? WhatsApp ada 33 grup WA di dalam WhatsApp kita. Belum lagi orang per orang. Kadang-kadang untuk satu grup kita buka itu habis waktu 2 sampai 3 menit untuk melihat perkembangan. Kalau ada 33 berarti kali 2 60 menit, 1 jam habis waktu kita hanya untuk melihat perkembangan itu. Tapi pernah tak kita habiskan waktu kita 1 jam untuk membaca Al-Quran hari ini? Maka mari berganti, ya, kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul membaca Al-Quran hari ini. Ketika akan membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan agar fadilahnya bisa kita dapatkan, agar keutamaannya bisa kita raih. Ya, tentu menghadapi Al-Quran berbeda dengan menghadapi kitab-kitab yang lain. Ini ada aturannya, ini ada fikihnya. Ya, maka ada fiqhul qiraah. Ya, ada fiqhul qiraah. Ketika kita membaca Al-Quran ada aturan. Siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, makanya Allah katakan dalam sebuah ayat, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, tidak layak untuk memegang Al-Quran itu kecuali orang-orang itu berada di dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih. Nah, ada 2 makna di sini. Ada makna zahirnya, ada makna batinnya.
Kalau makna zahirnya, fisik kita mesti dalam kondisi tidak berhadas, ya. Baik itu ada mengatakan tidak hanya berhadas besar, tapi juga tidak berhadas kecil. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan dalam berhadas kecil pun boleh, tapi seindah-indahnya adalah karena ini adalah kitab yang paling tinggi derajatnya. Kalau ingin tahu derajat Al-Quran, kata Rasulullah, maka derajatnya itu seperti derajat Allah dengan derajat makhluknya. Itu derajat Al-Quran itu. Makanya Allah mengatakan ini kalamullah, derajatnya sama seperti perbedaan derajatku dengan derajat makhluk. Maka menghadapi Al-Quran itu Allah mengatur kita, la yamassuhu illal mutahharun, jangan sentuh kecuali dalam keadaan bersih. Makna yang kedua, makna batinnya, ini ada ulama yang menafsirkan. Ma'inun Najib juga pernah saya baca literatur beliau mengatakan tidak akan tersentuh hati kita dengan makna Al-Quran itu, tak akan kita ambil maknanya dengan baik, tak akan kita pahami kalau hati kita kotor. Kalau hatinya kotor, ada nilai-nilai komunis dalamnya, PKI, itu tidak akan tersentuh oleh Quran itu, Pak. Ini kan kita khawatirkan ini ada upaya untuk membelokkan sejarah nih, dirjen yang bukan PNS langsung tiba-tiba diangkat sebagai dirjen. Kemudian latar belakangnya rupanya PRD, Pak. Tahu PRD, Pak, ya? Partai Rakyat Demokratik Budiman Sujatmiko diangkat jadi itu. Yang pemikirannya PKI itu rekayasa Orde Baru, rekayasa Soeharto. Dan menengok di beberapa juta orang dibunuh oleh Partai Komunis ini. Dicoba untuk dihilangkan sejarah, diganti tokoh-tokoh yang dengan bangsa ini dengan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang berupaya untuk mengkudeta, mengganti ideologi kita. Maka kalau ada pemikiran kotor dalam dirinya, apapun ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka tidak akan tersentuh hati mereka. Tertolak dia. Maka kalau ingin hati Quran itu sampai ke hati kita, menjadi inspirasi hidup kita, menjadi hidayah, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. La yamassuhu illal mutahharun. Hati kita mesti kita bersihkan. Kemudian ada anjuran-anjuran yang harus kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran, ya, sebagai penghormatan kita kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama, memang kita dianjurkan untuk berwudu. Sebelum kita membaca Al-Quran, berwudu. Berwudu ini memang menjadi sebuah kelebihan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain. Umat yang lain tak pernah ada wudu, kecuali hanya umat Islam. Bahkan dari Rasulullah disebutkan kepada Anas berwasiat, kalau engkau berwudu dengan baik, engkau jaga wudu engkau konsisten dengan wudu engkau, wudu ini bisa memperpanjang umur. Ini wasiat Rasulullah, hadis sahih. Maka orang ini akan terus berwudu kalau dia membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran pasti jarang berwudu. Wudunya paling-paling mau sholat saja 5 kali sehari semalam. Tapi kalau dia membaca Quran, habis wudunya dia wudu lagi, nanti siang mau baca Quran wudu lagi, insya Allah dawam wudu yang terjadi pada diri. Kemudian yang kedua, adabnya adalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Setiap hal memang tak bisa lepas daripada kiblat kita. Salat kita wajib menghadap kiblat. Tidur pun dianjurkan menghadap kiblat. Mati pun umat Islam diarahkan ke kiblat. Maka membaca Al-Quran, belajar tadarus kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Itu menjadi sebuah simbol, ya, bagaimana kesatuan umat Islam dengan kiblat itu. Yang ketiga, dengan pakaian yang baik, pakaian yang sopan, yang menutup aurat. Ya. Tadi ada cerita kepada Imam Abu Hanifah disinggung oleh Ustaz Sahri Maryam. Imam Abu Hanifah itu untuk habis luar biasa. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah itu kalau ada orang mengetuk pintunya, kemudian ditanya, apa tujuan engkau ke sini? Saya ingin belajar hadis wahai imam. Maka Imam Abu Hanifah kemudian beliau mandi, kemudian beliau pakai jubah kebesarannya, kemudian duduk dengan serius, khusyuk. Ketika ditanya, kenapa seperti ini? Karena yang akan saya ajarkan adalah hadis Nabi SAW. Hadis tingkat kedua. Apalagi Al-Quranul Karim tingkat pertama. A'la maratibul kutub fil alam huwa Al-Quranul Karim. Ashahul kutub fil alam huwa Al-Quran. Maka ini lebih layak lagi untuk kita hormati. Maka ketika membaca Al-Quran, ya memang baju kita mesti baju yang paling baik, ya kan? Pakai harum-haruman, kemudian menghadap kiblat, ada sajadah di situ, ada rehal di situ. Tempatnya juga menjadi tempat yang paling baik di situ karena kita membaca kitab yang paling baik.
Kemudian yang keempat, membaca dengan tenang. Tenang membacanya, tidak terburu-buru. Rasulullah SAW disebutkan ketika beliau membaca Quran, yang panjang beliau panjangkan, yang pendek beliau pendekkan. Ya, tartil ya Pak ya. Warattilil Qur'ana tartil. Ini perintah Allah. Kalau kamu membaca Quran, baca dengan tartil. Apa makna tartil? Tartil itu kalau kita lihat dalam literatur dari Ali bin Abi Thalib disebutkan, pertama tajwidul huruf, hurufnya mesti tajwid, mesti baik, jayyid. Dari kata-kata jayyid ini muncul tajwid, dari kata tajwid ini muncul kemudian ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid yang mengatur kita cara membaca Al-Quran. Yang dengung kita dengungkan, yang satu alif kita satu alifkan, yang 6 alif, yang 3 alif kita 3 alifkan, yang tidak panjang kita pendekkan. Ada aturan-aturan yang diatur. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur adalah Rasulullah SAW. Jadi baca dengan tenang. Wa ma'rifatul wuquf, makna tartil, kita tahu wakafnya. Ya. Sekarang sudah mudah ya, sekarang banyak ijtihad para ulama di dalam mushaf itu kan, ada wakaf ta, ada wakaf zai, ada wakaf sin, ada wakaf jim dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan kita berwakaf. Karena itu kalau tidak diperhatikan wakaf itu maka terjadi perubahan makna. Kalau tajwid tidak kita perhatikan, berubah maknanya. Sin tidak kita sebutkan dengan baik, sa tidak kita sebutkan dengan baik, berubah makna. Ismun artinya dosa, ismun artinya sedikit selisihnya, fa dengan sin. Kalau sembarangan kita membaca Bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Masya Allah, berubah maknanya Pak. Maka betul tajwidul huruf itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi imam itu aqra'uhum. Dalam sebuah riwayat yang paling diutamakan adalah aqra'uhum, yang paling hebat bacaannya. Maka kita harapkan para ustaz kita juga hebat bacaannya sebagaimana mereka hebat ceramah. Tapi banyak kenyataan ustaz itu tidak mau, kami suruh ustaz katanya jadi imam. Kenapa takut dia? Ya, ceramahnya berapi-api, tapi waktu disuruh jadi imam tak berani dia. Mungkin tawaduk, saya bilang kan, tidak tawaduk dia ustaz. Sejak dia membaca itu pengantar alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak tepat lagi bacanya ustaz. Maka para ustaz juga harus ada tahsinul Quran. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu, ya Pak ya, kita ada tahsin Quran Pak di sini Pak. Ustaz Asrori yang meminta saya untuk di sini. Ya kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita, bacaan surat pendek kita. Karena itu modal kita salat berjamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Pak Ustaz nanti jadi ceramah, jadi imam salat tarawih kan lain amplopnya itu Pak ya. Kan ikhlas Pak ya. Jadi katanya berdosa ustaz itu kalau minta amplop, berdosa, dosa besar. Tapi lebih berdosa lagi kalau jamaah orang ustaz tidak mengasih amplop. Nomor 2 juga. Kalau amplop nomor 2, isinya pertama. Aneh banget. Oke, kembali kepada tadi. Ya, maka kita dianjurkan, yuk kita perbaiki. Apa kita perbaiki? Tajwidul huruf kata Imam Ali tadi. Huruf hijaiyah perbaiki. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Harus diperbaiki Pak. Ini dasarnya, fondasi utama baca Quran itu adalah huruf ini. Kalau hurufnya salah satu, dia tak bisa menyebutkan huruf zai dengan baik. Seluruh huruf zai dalam Quran itu dipastikan salah. Ya Haji Jailuddin Abjad, akhirnya ijajul jilatil ardu. Jangan sepelekan huruf zai itu Pak. Salah huruf saya. Summa radadna, semua huruf salah dalam Quran masih salah. Maka awal membaca Quran itu tidak bisa lepas dari huruf hijaiyah. Karena Ali sudah berpikir kan tajwidul huruf. Kalau hurufnya salah, seluruh huruf itu akan salah dalam Quran, seluruhnya akan berubah. Maka membacanya dengan tartil tadi. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksud dengan tartil itu iqra'hu mutamahhilan. Baca dia pelan-pelan, jangan usah terburu-buru.
Ya, ada yang mengatakan boleh terburu-buru itu bagi orang yang memurojaah hafalannya, itu boleh buru-buru. Ya, sebab orang hafid 30 juz itu kata, karena membaca pelan-pelan itu akan membantu kita untuk memahami ayat tadi. Maka para sahabat Nabi ketika membaca Quran disebutkan mereka tidak akan menyelesaikan 10 ayat, cara membacanya, ya, kemudian maknanya, kemudian tartilnya dan lain sebagainya sebelum mereka betul-betul kuasai 10 ayat itu. Ketika selesai barulah kemudian mereka lanjutkan kepada 10 ayat yang berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang kelima, menjaga adab ketika membaca Al-Quran itu juga penting, yaitu membacanya dengan khusyuk dan kemudian tidak tertawa. Dalam kitab Fadhailul Quran disebutkan ijtanib anid dhah, jauhkan ketika kita baca Quran itu dari tertawa, ya. Jangan tertawa-tertawa, kemudian tidak berbicara yang tidak penting ketika membacanya. Karena ada orang sedang membacanya kemudian datang berbisik bawahnya kan, dia timpali, akhirnya lebih banyak bicaranya daripada baca Al-Quran. Maka itu dihindari. Ini sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian munculkan perasaan bahwasanya kita sedang berdialog, kita sedang bercengkrama, kita sedang curhat, kita sedang membaca surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga perasaan itu akan muncul terus, dan disitulah akan menimbulkan khusyuk, dan itulah yang akan menyebabkan ada orang yang ketika membaca Al-Quran dia menangis. Rasulullah sudah mencontohkan ketika beliau membaca Al-Quran Al-Karim, kalau berjumpa dengan ayat yang berkaitan dengan rahmat, dengan nikmat, beliau berdoa kepada Allah. Kalau berkaitan dengan azab, beliau kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kemudian apa fadilah, keutamaan membaca Al-Quran yang didapatkan oleh seorang muslim, ya, kapanpun, dimanapun mereka membacanya dalam keadaan baik. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jelas tadi sudah kita sampaikan, ya, berlipat-lipat pahala diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran akan menjadi obat bagi penyakit hati dan penyakit fisik. Pertama tentu hati, Pak. Ya, hati, kadang-kadang hati kita tidak tenang, tapi dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Ada sebuah penelitian saya baca kemarin, ada 2 orang yang diukur ketenangan hatinya. Yang satu diberikan bacaan biasa, yang satu lagi diberikan bacaan Al-Quran. Ketika diukur, yang terukur penelitian ini, maka ditemukan orang yang sesudah membaca Al-Quran jauh lebih tenang daripada orang yang hanya sekedar membaca buku biasa. Kalau tidak salah, dulu di Tempo sekian tahun yang lalu saya pernah membaca, ada klinik psikologi di Amerika, ya, untuk membuat tenangnya orang-orang yang berkonsultasi di situ. Kemudian diletakkan handset di sini, kemudian diputarkan di situ bacaan Al-Quran. Nah, ternyata sesudah selesai terapi itu, rata-rata orang-orang yang tak paham Quran tadi, yang mungkin tak mengimani Al-Quran, ketika selesai mendengar Al-Quran hatinya terasa lebih tenang. Ini bagi yang tak mengimaninya, bagi yang tidak mungkin mempercayainya, bagi yang tidak paham. Apalagi bagi kita yang paham dengan Al-Quran, pasti akan datang sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit fisik, ya, fisik, ya, ada juga sebagian orang yang menggunakan ayat Al-Quran sebagai obat, ya. Saya barusan tadi tengoklah ada seorang dokter siapa namanya itu, dari Irak kalau tidak salah, atau dari Syria. Beliau menyembuhkan orang yang tunawicara. Tengok di YouTube, Pak, dokter dari Syria itu menggunakan ayat Al-Quran. Beliau letakkan tangannya di dalam lidah orang yang tak bisa berbicara, kemudian ucap-ucap gitu kan, kemudian dibacakan ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Berkali-kali diulang, ditarik telinganya, diatur, diurut lehernya, kemudian disuruh baca Allah, yang selama ini tak bisa berkata apa-apa, sesudah diterapi dengan Al-Quran, kemudian disuruh baca Allah, Qul huwallah, akhirnya dia mampu gitu. Artinya apa? Al-Quran bisa menjadi obat, karena ayat yang kita bacakan tadi, ma huwa syifaa'un, ya, dia bisa menjadi penyembuh, menjadi obat, ya. Tidak ada ketentuan di sini apakah itu obat batin atau obat penyakit lain, ya, tergantung kepercayaan. Maka banyak para ustadz yang mungkin ruqyah
ya kan, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dia bisa menjadi obat yang luar biasa. Yang ketiga, fadilah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran di rumahnya, maka rumahnya akan bercahaya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, disebutkan nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa salatil jamaah. Nawwiru, sinari rumah kalian, kata Rasulullah, bukan dengan lampu, bukan dengan interior yang bagus, bukan dengan pencahayaan, Pak. Karena mungkin sebagian dari kita tidak mampu membayar listrik yang banyak, tidak mampu mungkin mencat rumahnya dengan cat yang mengkilau, tidak mampu mungkin mendatangkan interior yang bagus. Tetapi Rasul memberikan tawaran kepada kita, sinari rumah kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Saling bersambut-sambutan antara penghuni rumah, ayah yang memimpinnya, ibu yang mengikutinya, anak-anak yang juga ikut di situ. Sehingga tadarus itu tidak hanya sekedar di masjid, tapi tadarus juga kita pindahkan ke rumah. Agar apa? Agar rumah kita bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang rajin membaca Al-Quran akan dilindungi dari godaan syaitan. Kenapa? Karena ketika kita akan membaca Al-Quran, Allah suruh kita, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ minasyaitonir rajim. Ketika kamu ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Berarti semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin sering kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran insya Allah jauh dari hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah, karena selalu pun mereka akan dilindungi oleh Allah ketika akan membaca Al-Quran. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bukan pada hari kiamat saja, saya kira Al-Quran memberikan syafaat nanti di awal manazilil akhirah, di awal periode pertama kita menginjak alam akhirat. Apa itu alam kubur? Maka doa dalam kita meminta kepada Allah itu, ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai teman bagi kami di dunia, jadikan pula Al-Quran sebagai sahabat bagi kami di dalam kubur. Al-Quran bisa menjadi sahabat kita di dalam kubur, menjadi penerang kubur kita. Ya, disitulah syafaat yang diberikan, keuntungan dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian di akhirat nanti sudah jelas tadi kita sampaikan di awal, bagaimana Al-Quran Al-Karim memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana keuntungan dari orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, yang membacanya adalah membaca yang sungguh-sungguh, yang khusyuk, yang mendatangkan sakinah, yang mungkin bisa mendatangkan pemahaman yang baik untuk pada akhirnya kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang akan menyampaikan kita kepada tujuan hidup kita, tiada lain adalah ridha Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sesudah ini mari kita berdialog untuk memperlebar ya wawasan kita, memperdalam kajian kita tentang fadilah membaca Al-Quran, sehingga insya Allah akan mendatangkan keuntungan bagi para jamaah yang akan kita berikan tausiah nanti malam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebenarnya maksudnya pada kami semua mungkin ini hanya tentang lain saja. Pernah saya baca di dalam Rasulullah Muhammad itu mengatakan bahwa antum membaca demi Allah bahwa antum sampai ke Rasulullah SAW lau bu'ala al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fi an-nar mahtaraf. Katanya Rasulullah SAW bahwa apabila diletakkan Quran itu dalam kulit, maka kulit itu dicampakkan dalam api, tidak akan terbakar. Jadi yang ditanyakan masalah kulit ini apa kira-kira, apa ada daripada aplikasi kulit atau kulit manusia atau kulit hewan gitu. ya. Terima kasih. Maknanya kalau ini ya, makna dengan hadis itu yang penting ya. Nah, dulu kita dikenalkan untuk membaca Al-Quran melalui mukhodam atau mukadam, dan sekarang ini ada Mukadam itu apa?
yang pakai pengeja itu Ustaz. Kalau saya ambil bagi Istilahnya itu teori Baghdadiyah tuh Pak ya, metode Baghdadiyah. Alif di atas alif bawah itu ya. Sekarang sama abata basaba. Nah, sekarang kan metode Iqra ya, abah dan seterusnya. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu untuk mengucapkan huruf hijaiyah aja banyak yang salah. Nah, jadi pertanyaan saya, ini metode ini masih bisa dilanjutkan atau bagaimana? Oke. Salah metode dibaca. Pertanyaan ini masalah berhenti alias berwakaf saja sekarang. Dan ini kadang-kadang Indonesia ini tiru-tiruan. Kalau saya berpendapat di Mekah Madinah itu tidak betul semua, ada juga salah. Kalimat ba'ada dengan amma ba'du itu apa berarti sama atau enggak? Ada orang amma ba'ad. Betul enggak kira-kira? Amma ba'ad. Betul enggak? Ya, bahasa logat ini logat. Amma ba'd Beberapa hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, ya terutama tentang keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran ini. Orang yang hafal Quran itu dalam riwayat disebutkan tanah itu tidak akan memakan tubuhnya ketika dia mati. Bukan karena tubuhnya Pak, tapi karena ada Al-Quran. Tanah tak akan memakannya, berarti api pun tidak akan memakannya karena ada Al-Quran di situ. Jadi hadis ini menunjukkan kemuliaan tadi yang kita kaitkan dengan apapun yang disentuh Al-Quran itu menjadi mulia. Maka bisa jadi maknanya tadi itu ada berkaitan dengan kulit manusia. Kalau kulit biasa, ya, kertas biasa, kalau kita ada Quran tua, daripada kita masukkan ke dalam tong sampah, itu sebagusnya kita bakar, hilang dia selesai. Ya. Walaupun memang ada beberapa mukjizat, ya, ada rumah terbakar, buku-buku semuanya terbakar, kemudian pakaiannya terbakar, hartanya terbakar, tapi ketika ditengok ada satu Al-Quran yang masih tetap, tapi itu sifatnya kasuistis. Tapi kalau kita coba hari ini, beberapa Quran yang rusak itu hilang, ya, habis itu, ya, jadi abu. Nah, maka ini lebih kepada kulit orang-orang yang mungkin di dalam pikirannya, di dalam hatinya ada Al-Quran 30 juz yang dia baca. Maka banyak kisah-kisah yang disebutkan, ada orang yang dipindahkan makamnya, ya, dipindahkan makamnya karena makamnya mungkin kena pelebaran jalan, karena ada mungkin pembangunan jalan tol, sudah sekian puluh tahun di situ, maka diangkat jenazahnya, ternyata ketika dilihat kain kafannya masih seperti baru, kemudian dibuka, kemudian jasadnya masih utuh, tidak berubah. Padahal sudah sekian tahun. Ditanya kepada warga masyarakat, apa pekerjaan ibu ini dulu? Ibu ini dulu kerjanya mengajarkan anak-anak di sini membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Jadi itu dia memang secara finansial 600.000 Pak, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itulah orang-orang yang mulia itu, asalkan mereka bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian. Oke, yang kedua, metode. Saya pernah juga, bukan pernah ya, saya sering mendengar anak-anak yang diajar dengan metode Iqra ini. Kalau seandainya pengajarannya benar, mungkin hasilnya agak bagus. Tapi kalau pengajarannya itu angkat Pak, jangan Pak Jokowi yang penting. Kalau ini kan sedang meresapkan kabinet katanya. Ini kan pengganti Mahfud MD. Tidak Pak, ya dia menteri itu Pak. Yang sedang ngomong saja. Oke, sampai di mana tadi Pak? Ya metode tadi. Saya dengar metode itu, Masya Allah. Kalau salah dari awal, maka sebetulnya guru Iqra mesti ditatar Pak. Awalnya ditatar di awal ini. Maka ada tingkatan. Saya tengok ada tingkatan. Ada metode Iqra, ada metode Baghdadi, ada metode Qiraati. Yang lebih tinggi itu Qiraati. Qiraati itu tidak setiap orang bisa untuk mengajarkannya. Orang-orang yang memang sudah lulus dari cara membaca Qiraati, dites betul. Tapi kalau Iqra enggak.
Pak beli di toko harga sekian, baru mulai belajar membaca Quran, langsung ajarkan, langsung masuk ababa, tataba, basaba, kamana, corona. Nah, tahu lah dia Pak, ya kan? Tahunya dia huruf yang sudah langsung diberi harokat Pak. Padahal tidak setiap Al-Quran itu ada harokatnya. Makanya ada 29 surat tadi yang kita sampaikan yang disebut dengan al-ahruf al-muqatta'ah, tidak ada harokatnya. Ya, makanya ada orang baca alama, yasa, singko, katanya kan? Almarhum Pak Mahaji, singko. Padahal yang benar ain, singko. Kalau dia tidak tahu nama huruf alif bata itu tidak akan bisa dia baca dengan baik al-ahruf al-muqatta'ah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dari mana dia tahu? Karena dia tahu alif, ba, ta, sad. Sad itu ada dal di ujungnya. Nun, ain itu ada nun di ujungnya. Kalau dia berjumpa dengan sad, ada nun di ujungnya, berarti hukumnya hukum ikhfa hakiki. Kalau tidak tahu dia Pak, tidak selesai. Asako, kahaya aso. Jangankan anak SD Pak, mohon maaf ini. Saya ada mahasiswa saya yang di ujung tafsir tamat ini, dia tak selesai ikhra mungkin. Seperti itu membacanya. Ini berasal dari siapa? Dari guru yang kurang baik. Oleh sebab itu tidak salah ini yang banyak. Metodenya tidak salah, tapi boleh jadi tak selesai pengajarannya. Karena kalau tidak salah, kalau yang huruf alif bata itu di jilid keempat atau kelima. Kalau jilid pertama kita tidak ada jumpa itu, langsung jumpa a, bata, a, ibu, a, segala macam tidak ada. Maka saya kira tawaran untuk menghidupkan metode Baghdadiyah ini saya kira perlu kita pikirkan kembali. Artinya banyak alternatif gitu kan. Karena di Baghdadiyah ini kita langsung alif, ya, ba, kemudian alif di atas, a, alif, langsung huruf alifnya itu nama asalnya kita sebutkan. Alif dua dia t, an. Tahu kita kan? Dia sistematis, kata Ustaz, sistematis dia. Sehingga ketika selesai Baghdadiyah itu insya Allah bagus dia. Kalau ikhra ini, kalau si aneh ini tidak berlagu gurunya, tidak berlagu juga hurufnya Pak. Mohon maaf itu. Kalau Quran tidak berlagu, Pak, tidak enak dengan. Betul. Makanya Nabi katakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk kami kalau tidak melakukan Al-Quran. Jadi imam sholat tarawih Bapak Ibu, so bagus-bagus Ustaz Ramlis, badan besar, badan ganteng, tak pakai lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira dipakai tak malam besok? Dipikirkan. Tidak dipakai lagi Pak. Saya ada pengalaman saya, ada seorang pengurus masjid, Ustaz, ini habis yang menjadi imam kami Ustaz. Bagus Pak, saya bilang, ada masalah? Ada. Sampai malam kelima jamaah kami makin berkurang. Habis Pak, makin berkurang jamaahnya. Pindah jamaah ke tempat lain, masjid sekitarnya. Maka ada istilah hijrah dalam sholat tarawih. Terus masalahnya apa Pak? Tolong cari qori terbaik provinsi Riau. Yang bagus bacaannya, ada hafalannya, jadi imam. Akhirnya suruh jadi imam di situ. Saya list lah qori yang terbaik di Riau ini, yang bagus hafalannya, bagus suaranya, bagus tekniknya. Suruh jadi imam di situ. Balik lagi jamaah tua. Tidak bisa dipungkiri itu manusia ini butuh hiburan, butuh sedih Pak. Tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad itu suaranya paling bagus. Lengkap Nabi Muhammad itu. Al-Bara bin Azib pernah meriwayatkan ketika Nabi suatu ketika membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun di atas kendaraan beliau sholat. Wat-Tini Waz-Zaitun, apa kata Al-Bara? Tidak pernah saya dengar suara sebaik suara Rasulullah SAW. Maka para ustaz, para ulama kita harus bagus suaranya, sehingga para jamaah itu dengan suara yang bagus mereka rindu sholat jamaah dua. Betul. Mengapa kita rindu ke Masjidil Haram sekarang? Salah satunya imamnya Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Ya, Masya Allah. Syekh As-Suraib ke Masjid Nabawi ada Syekh Ali Al-Hudayfi, Masya Allah. Itu kalau salat tarawih 23 rakaat, yang capek itu kaki kita di mana? Hati kita tak pernah. Yang bahaya sholat
Kalau imamnya tak jelas bacaannya, ya salah-salah suaranya tak jelas, hatinya capek. Baca Qur'an itu macam baca satu isma rabbikal a'la. Iya, tapi kalau imamnya bagus, masya Allah. Ada imam Masjid Raya juga. Ada imam kita sekarang Ustaz Misbu Rinal, habis 30 juz. Kemarin ada nama beliau di list imam yang lulus untuk menjadi imam ke luar negeri. Luar negeri Pak, Kemenak Pusat yang mengirim. Ya termasuk salah satu dari Riau Ustaz Misbu Rinal Al-Hafiz. Kalau saya khutbah, beliau imam di belakang, ya kan hanya bahasa Arab. Berarti kalau hanya bahasa Arab Pak, macam apapun Bapak Qur'an tidak ada masalah, tidak ada dosanya. Amma ba'd, tidak ada masalah. Amma ba'd, amma ba'd, tidak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran Bapak fa'iyakfur ba'd, wajib dia. Karena Al-Quran ini adalah kalimat yang memang harus kita perhatikan cara membacanya. Karena Allah yang berkata seperti itu. Kalau ke bahasa Arab silakan, seperti apa, mau dipanjangkan, mau dipendekkan, kayak azan dulu ya. Azan itu kan kalau kita bawa Al-Quran tidak selesai azan kita juga. Karena Quran itu wakafnya itu ma'adil disukun itu paling banyak hanya 6 harakat. Hayya 'alal falah. Kalau masih bisa 5 menit dia silakan lantak gitu. Tidak ada aturannya di sini. Salatu khairum minan naum. Silakan. Kenapa tidak naum? Bukan Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran yang dibacakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kena dia madli. Kalau dia berwakaf maka kedudukannya sama dengan madli. Jadi kalau itu Ustaz manfaat tadi itu ya ada masalah saya kira kan. Tapi ya itu sebagusnya masih kita perhatikan guru-guru tadi ya. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran tidak ada tawar-menawar, mesti sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Dan Ustaz ada seperti tadi kalau as-salatu khairun minan naum. Kalau dipendekkannya, kalau dipanjangkannya as-salatu khairun minan naum ya. Salat itu lebih bagus daripada tidur. Kalau dipanjangkannya tidur itu lebih bagus daripada salat kan. Dari mana? An-naum khairun minas salat. Ada yang bertanya, mengapa dipendekkan? Untuk memberikan apa? Terapi kejut. Salatu khairun minan naum. Mengejutkan dia. Sama seperti orang mengingatkan sahur yang jadi kontroversi sekarang ini ya. Pakai toa itu, ini tidak menghargai orang sahur kan? Jadi itu ya Pak ya. Itu pemikiran karena panjang naumnya pada tidurnya itu panjang. Iya, itu. Keskidik. Iya. Bagaimana narasumber? Masih ada? Ya silakan. Satu depan. Kita membaca ihdinas sirah wal mustaqim itu kan shad. Tapi katanya boleh kita membaca ihdinas sirah pakai sin. Ihdinas sirah. Itu satu. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa ada ayat Quran juga ayat wa iza qira al-Quran fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Jadi imam membaca ayat ya. Ketika itu mereka memahami ayat ini, semua baca Al-Quran harus dengar. Kita tak perlu lagi baca apa. Nah, itu dua pertanyaan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda karena Ustaz, apa beda iqra dengan watlu dengan qotil? Sementara di itu watlu alaihim naba'alu, watlu alaihim naba'aban adamin, watlu alaihim naba'alan di'atainah. Sementara tadi kalau Musa itu tidak gitu. Sementara dia tadi kalau kita bacakan waktu di situ untuk menceritakan kisah-kisah dulu. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas bin Malik mengatakan banyak orang baca Quran, tetapi si pembaca itu justru dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Itu maksudnya gimana? Ya. Satu lagi titipan di sana. Kalau itu dolar. Jadi kalau sholat tetap Allahu Akbar. Di mana takbir itu sekali itu, walaupun apa pokoknya boleh panjang.
Astagfirullahaladzim. Gimana kalau dikaitkan dengan bacaan apa? Kalau dia apa? Nggak boleh panjang, berdiri dulu. Apa? Ada orang Allahu Akbar. Yang dibaca ini benar. Terima kasih. Terima kasih. Pertama tentang bacaan ihdinas siratal mustaqim. Dalam qiraat itu ada beberapa model bacaan. Qiraat yang pertama qiraat sabahnya yang mutawatir ya, yang boleh kita baca. Sebetulnya boleh, tetapi harus dijelaskan, harus rumusannya itu harus jelas. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kita membaca dengan bacaan Imam Asim riwayat Hafs. Ketika kita baca Fatihah dengan riwayat Imam Asim riwayat Hafs, itu tak boleh masuk bacaan yang lain. Kecuali Bapak ingin membaca dengan qiraat Imam Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi kalau tidak salah. Al-Bazzi beliau membaca ihdinas siratal mustaqim dengan sin, Pak. Tapi cara membacanya dengan sin, tulisan tetap dengan maknanya sama. Jadi kalau kita membaca dengan Imam Asim, terus tiba-tiba kita di ayat yang kesekian itu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, salah dia, Pak. Karena terjadi talfik, campur aduk antara qiraat. Ya. Imam Ibnu Katsir dia membaca 'alaihim, tak pernah dia membaca 'alaihim. Setiap mim jamak itu beliau baca dengan silah 'alaihim. Berarti kalau kita baca dengan sin, kemudian kita baca dengan alaihim, terjadilah tumpang tindih. Maka kalau ingin apa? Pilihlah salah satu. Tapi sampaikan ke jamaah, Pak. Ini kadang-kadang kita merasa sok pede, sok hebat. Ya, memang tak salah kita. Yang salahnya kita tidak menyampaikan informasi ke jamaah. Maka kemudian kita baca dengan bacaan Imam Hamzah Al-Kisai, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tidak salah, Pak. Ya jamaah yang kemudian mengamuk dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak memberikan informasi. Jadi fitnah dia. Maka kalau seandainya ingin membaca dengan qiraat, sampaikan dulu, saya Fatihah ini dengan Ibnu Katsir. Mohon maaf nanti kalau ada yang berbeda. Kenapa baca Ibnu Katsir? Ya setidak-tidaknya memberikan warna yang berbeda. Bisa, Pak. Bisa jadi. Jadi kalau Bapak membaca ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim tapi dengan bacaan Imam Asim riwayat Hafs, maka itu dikategorikan sebagai bacaan yang salah. Ini Pak ya, karena terjadi percampur adukan antara qiraat. Ya, seperti tidak boleh campur aduknya antar mazhab ya. Mazhab fikih itu kan juga tidak boleh itu kan. Kita ambil yang enak-enaknya saja misalnya kan. Yang cara ininya dari Hanafi, yang ininya dari Syafi'i. Oh enaknya saja, itu juga dilarang oleh para ulama, seperti juga dilarang dalam masalah qiraat. Kemudian yang kedua tentang bacaan makmum sudah Al-Fatihah. Ya, memang dalam Syafi'i Fatihah itu wajib. Ya kan? Tapi bagaimana caranya untuk membaca Fatihah? Kadang-kadang imam tidak memberikan interval waktu kepada jamaah. Wadhdallin amin. Imam makmum baru baca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Tak sempat lagi makmum untuk membacanya. Padahal tadi dijelaskan fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Berarti ada dua hal yang bertentangan. Makmum ingin membaca tak bisa, harus mendengarkan bacaan. Nah, maka imam yang bagus itu dia akan memberikan interval, terutama di sholat jamaah. Dia diam sebentar Pak untuk baca ini, diam. Seukuran dengan bacaan surah Al-Fatihah. Tapi jamaahnya pula meleha-leha Pak. Ya, dia meleha-leha Pak. Bismillah. Coba yang pula sampai Nas baca Quran misalnya Bismillah misalnya kan, lama pula. Jadi imam makmum membaca sesuai dengan waktu yang diberikan oleh imam. Kalau tidak bisa bagaimana? Imam tetap ngebut juga. Ada cara kedua. Nah, apa cara kedua? Setiap imam selesai membaca satu ayat dari Fatihah, makmum langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam, makmum langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, langsung Pak. Nah, itu cara bagaimana agar Al-Fatihah tetap bisa dibaca oleh makmum menurut mazhab Imam. Tapi ada mazhab yang lain yang menyebutkan ya seluruh apa yang dilakukan oleh imam itu sudah menjadi bagian makmum. Kalau makmum diam saja ya sudah. Dia sudah mendapatkan pahala berjamaah dari imam itu tadi. Nah, itu menurut mazhab yang lain. Karena kita bermazhab Imam Syafi'i
tadi, satu berikan interval dulu. Sambil istirahat kita memikirkan apa yang akan kita baca. Ya kan, waladhdallin, amin. Memberikan kesempatan kepada makmum untuk khusyuk membacaan Al-Fatihah. Karena ada hadis Nabi, la fatihata liman la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah. Jadi makmum kita berikan kesempatan. Kalau kita ini ngebut mungkin sampaikan ke jamaah. Boleh jadi ketika selesai baca satu ayat langsung makmum juga membaca ayat yang sama. Begitu ya Ustaz ya. Yang kedua tentang Iqra, tartil dan tilawah. Ya tadi sudah disampaikan kalau Iqra itu umum sifatnya. Yang Quran bisa diiqrakan, hadis bisa Iqra, buku-buku lain juga baca Iqra. Bahkan metode belajar Quran namanya Iqra. Kalau tilawah tadi khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diwahyukan Allah. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Mengapa watslu? Karena Nabi menyampaikan apa yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin tahu Nabi cerita anak Nabi Adam. Tidak akan tahu Nabi cerita dari Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Tidak akan mungkin tahu Nabi kecuali pemberitaan itu datang dari Allah. Maka ketika Nabi menyampaikan itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Yang rotil tadi berkaitan dengan aturan tadi. Ya, rotil tadi berkaitan dengan patokan-patokan cara kita membaca dengan tartil, bukan irama tartil Pak ya, tapi rotil tadi yang kita terjemahkan dari pendapat Ali bin Abi Thalib tadi adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran dari segi hurufnya, dari segi logatnya. Logatnya tidak boleh logat selain Arab Pak. Makanya Nabi katakan iqra'ul Qur'ana bil lughil Arab, bukan Arab Jawa. Ya, kalau Arab Jawa tinggalkan dulu lah. Jadi ibarat kita masuk ke Quran itu dengan meninggalkan seluruh logat-logat kita. Ya logat Bataknya yang payah menyebutkan huruf zai misalnya kan tinggalkan. Yang Jawa payah menyebutkan huruf ainnya tinggalkan dulu. Yang orang Minang yang payah menyebutkan huruf ro-nya, orang Minang paling payah menyebutkan huruf istilah payah itu. So, do, to, zo, ro itu payah orang Minang tuh. Maka orang Minang kalau apa wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan dulu kata Rasulullah. Masuklah kalian ke dalam Quran itu dengan logat Arab. Bisa kalau belajar. Kayak Haji Hashim Muzadi itu kurang apa pokoknya Jawanya, ya kan? Tapi ketika beliau baca Quran luar biasa pasti, ya kan? Musbah itu kurang pokok apa bahasa Jawanya. Setiap ceramah dia pakai bahasa Jawa, tapi ketika beliau baca Quran hilang logat Jawanya, yang tinggal adalah luhurul. Ya, itu yang diharapkan dari kita semua. Kemudian yang ketiga, Anas bin Malik Al-Quran melaknat. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Ini tentu bermakna ya ada orang yang menyepelekan Al-Quran, ada orang yang tidak menghargai Al-Quran, ada orang yang mungkin hanya sekedar melakukan Al-Quran, ada orang yang kadang-kadang mencari dunia dengan Al-Quran. Nah, ini ya laknat Al-Quran itu kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi orang-orang yang menjaga, yang kita tengok tadi ya ada aturan berwudu, dia membaca dengan khusyuk, ta'zim dengan Al-Quran. Kemudian bahkan ada yang mencium Al-Quran itu, walaupun ada sebagian yang membid'ahkan tapi itu sebagai wujud penghargaan kita kepada Al-Quran sambil kita memahami ayatnya. Kemudian tadi yang paling penting tadi di ashabi itu adalah lil mutamassikina bi amrihi wa mutaba'idina min ahlihi. Dia pegang aturan Quran, yang perintah dia kerjakan, dia sholat, dia berzakat, dia puasa, yang dilarang untuk berbohong dia tinggalkan. Maka itulah yang mungkin yang tidak akan dilaknat Al-Quran. Tapi bagi yang sekedar membaca saja, bahkan yang paling parah itu dia selewengkan penafsirannya Pak ya. Kan payah itu kan, la taqrabuz zina. Ada tuh mahasiswa di Jakarta, dia mengatakan la taqrabuz zina. Tahu tak artinya? Jangan berzina di hari Rabu. Orang seperti inilah yang akan dilaknat oleh hari Rabu yang tak boleh berzina itu boleh. La taqrabu berarti selain hari Rabu boleh. Inilah yang akan dilaknat oleh Al-Quran. Nauzubillahi. Oh bisa takbir dari saja. Ya, takbir. Salat itu adalah ibadah yang paling tinggi
kedudukannya. Ya, imaduddin. Maka setiap apapun yang kita ucapkan di dalam sholat ini mesti ucapan yang benar. Doanya mesti doa benar, Pak. Maka Nabi mengingatkan kita kalau sholat malam itu kalau ngantuk jangan terus berdoa. Bahaya, sebab nanti bisa-bisa salah doa kita. Kayak password, terpinci passwordnya Pak, terbuka deh. Ya kan? Oleh sebab itu Nabi katakan kalau mengantuk kalian jangan berdoa dulu, jangan sholat, tidur dulu sampai kalian kemudian tidak mengantuk lagi, sehingga kalian bisa membedakan A, B, C, mana yang baik, mana yang tidak baik kita berdoa. Maka di dalam sholat pun aba-aba juga harus jelas Allahu Akbar, karena tidak berkaitan dengan tajwid tadi Pak ya. Kalau berkaitan dengan tajwid kan innallaha bikulli syai'in alim, Allah itu yang diharapkan. Tapi karena dia aba-aba, Allahu Akbar, boleh lebih daripada itu. Kalau kita tengok di Masjidil Haram itu ada yang apa namanya itu, yang suara keduanya itu ya, Allah, itu aba-aba itu. Agar yang jauh-jauh sekian ratus meter di belakang itu bisa tetap mengikuti aba-aba daripada imam. Tapi itu tetap dengan memperhatikan huruf Pak. Jadi jangan Allahu Akbar kita seenak-enaknya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan, tetap Allahu Akbar. Kaf itu huruf huruf hamas. Hamas mahus. Ya sifatnya ada. Ketika kita bilang Allahu Akbar, salah berarti kita buat pola-pola. Allahu Akbar itu salah lagi. Ada sekian kesalahan dari kata-kata Allahu Akbar itu kalau tidak kita perhatikan. Ada pandang tadi benar Allahu Akbar. Itu dia. Maka kalau jadi imam memang harus perhatikan itu semua agar memang sesuai hasil bacaan kita itu sifat. Ketika kita selesai menyebutkan huruf itu, terutama dalam keadaan sukun, ada angin yang mengikutinya. Tabbat ya tabbat. Kalau kita tabbat tiada berdosa, tak dosa, memang tidak berdosa. Tapi kalau bapak diuji oleh ustaz untuk jadi imam, diuji di musabaqah tilawah oleh Pak Sulaiman Zuhdi, tabbat tiada, pasti kurang satu nilainya karena sifat hurufnya tidak terbawa. Itu berkaitan dengan sifat huruf ya. Sifat huruf itu siapa yang mengatur? Yang mengatur Rasulullah Pak. Karena seluruh ilmu tajwid itu mualanya ada pada Rasulullah SAW. Ada qiraat itu semuanya bermuara kepada Rasulullah. Dan setiap imam qiraat itu untuk yang mahmus ini, yang amas ini memberikan sifat tadi kaf. Yang paling besar itu yang sering dilupakan huruf kaf dan huruf ta tadi. Ya, ketika kita membaca tabbat yada, ada sedikit. Tidak boleh terlalu banyak. Berapa kadar pendengaran? Setidak-tidaknya satu orang di belakang kita mendengar ada sifat diberi saja. Nah, setidak-tidaknya makmum di belakang itu ya, untuk menghindarkan fitnah tadi. Demikian Bapak Ibu yang saya berbagi, mohon maaf kalau kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk memberikan dorongan kepada kita membaca Al-Quran, kemudian mendorong para jemaah untuk cinta Al-Quran agar tumbuh orang-orang radikal dalam arti positif. Mereka cinta kepada agama, mereka membela agama, peduli dengan agama, dan insya Allah mati tetap dalam keadaan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.